Alia selalu bangun lebih dulu dari Dimas. Pagi itu, aroma kopi hangat memenuhi dapur, tetapi pikirannya justru terasa dingin. Sudah hampir 3 minggu belakangan suasana rumah terasa berbeda, meski tidak ada pertengkaran besar. Dimas masih tersenyum, masih mencium kening Alia sebelum berangkat kerja, namun Alia bisa merasakan jarak yang ia sendiri tak bisa jelaskan. Ia memperhatikan suaminya yang duduk di meja, makan sambil menatap layar ponselnya dengan ekspresi yang sulit terbaca. Ketika Alia bertanya dengan ringan apakah Dimas akan pulang cepat malam ini, Dimas hanya menjawab sambil terus menatap layar. Kayaknya nggak bisa. Banyak revisi dari klien. Kamu tidur duluan aja nanti. Alia tersenyum, meskipun hatinya terasa ngilu. Kalimat itu sudah terlalu sering terdengar. Siang hari itu, saat Alia sedang menjahit pesanan pelanggan, ia mendengar Dimas mengumpat pelan dari ruang kerja. Alia menemukan suaminya menatap laptop dengan wajah panik. Dimas berkata dengan nada kesal bahwa laptopnya tiba-tiba mati dan tidak mau menyala sama sekali. Alia menawarkan bantuan, namun Dimas langsung bereaksi cepat, mengatakan bahwa ia tidak mau laptop itu dibawa ke tempat servis. Karena katanya, ini cuma error biasa, nanti aku betulin sendiri. Jangan dibawa kemana-mana dulu. Alia terpaku sejenak. Loh, Dim, ini sudah 3 hari kayak gini. Kamu juga belum sempat pegang laptopnya. Aku butuh beberapa data untuk jahitan juga. Kenapa nggak sekalian dibawa aja ke Raffi? Kan dekat? Tanyanya pelan. Dimas menoleh dan tersenyum kecil. Tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. Nggak usah, sayang. Aku takut dataku hilang kalau dibongkar orang lain. Alia mengangguk, walaupun dalam hati ada sesuatu yang mengganjal. Selama mereka menikah, Dimas tidak pernah melarangnya menyentuh laptop itu. Tapi sekarang, hampir setiap perangkat elektronik Dimas diberi password. Malamnya, ketika Dimas sudah tidur, Alia diam-diam mencoba menyalakan laptop itu, sekadar ingin membuka folder foto mereka yang ia butuhkan untuk sebuah desain pesanan pelanggan. Tapi benar saja, laptop itu benar-benar mati total. Alia menyentuh casingnya, dingin, seolah memantulkan suasana yang belakangan hidup dalam rumah itu. Ia kembali memandangi suaminya yang tertidur dengan wajah lelah. Entah kenapa, Alia merasa seolah sedang tinggal bersama orang asing yang memakai wajah suaminya. Keesokan paginya, Alia memberanikan diri bertanya lagi sambil menyiapkan sarapan. Dim, soal laptop, gimana kalau hari ini aku bawa ke Raffi? Biar cepat selesai. Aku benar-benar butuh filenya. Dimas menghentikan gerakannya, lalu bertanya dengan nada lebih tinggi dari biasanya, kenapa sih kamu ngotot banget bawa ke orang lain? Aku bilang aku bisa perbaiki sendiri. Alia terdiam sejenak, lalu menjawab perlahan bahwa ia tidak bermaksud memaksa, hanya ingin membantu. Dimas menarik napas panjang, mengusap wajahnya, lalu berkata, maaf, aku cuma banyak pikiran akhir-akhir ini. Ya udah, terserah kamu. Namun nada suaranya bukan nada orang yang benar-benar sedang meminta maaf. Lebih seperti nada seseorang yang pasrah, karena tak punya pilihan lain. Saat Dimas berangkat kerja, Alia memandangi pintu yang menutup di belakang suaminya, dan merasakan perasaan aneh merayap di dadanya, sebuah firasat yang tidak bisa ia alihkan. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan? Dim, gumamnya pelan. Alia akhirnya mengambil keputusan. Jika benar tidak ada masalah, tidak ada alasan untuk takut membawa laptop itu ke tempat servis. Bukan? Dengan tangan gemetar, Alia memasukkan laptop Dimas ke dalam tas jinjing. Ia tidak tahu bahwa langkah sederhana itu akan membuka pintu menuju kebenaran paling menyakitkan dalam hidupnya. Dan semua dimulai dari laptop yang rusak. Raffi menyambut Alia dengan ramah begitu ia tiba di bengkel servis kecil itu. Tempat itu sederhana. Hanya ada 2 meja panjang, 1 komputer tua, dan rak-rak berisi suku cadang. Sejak dulu, Alia mempercayai Raffi karena ia selalu jujur dan teliti dalam pekerjaannya. Ketika Alia menyerahkan laptop Dimas, Raffi sempat mengerutkan kening dan bertanya apakah laptop itu pernah terjatuh atau terkena air. Alia menjawab sambil tersenyum kaku bahwa ia tidak tahu karena laptop itu sepenuhnya dipegang suaminya. Setelah membongkar casing laptop dan memeriksa motherboard, Raffi bergumam pelan bahwa ada bagian yang mengalami short dan kemungkinan besar ada arus yang salah. Tapi masih bisa diselamatkan. Mbak Alia, tenang aja, katanya sambil menoleh. Alia mengangguk, mencoba tersenyum,
meski sebenarnya pikiran dan detak jantungnya sejak tadi tak tenang. Saat Raffi menekan tombol power setelah perbaikan awal, layar laptop perlahan menyala. Alia menghela napas lega. Entah karena laptop itu hidup atau karena hatinya merasa sedang menuju sesuatu yang tak ia mengerti. Ketika sistem mulai memuat ulang, Raffi menggerakkan mouse untuk memastikan semuanya normal. Beberapa folder muncul di layar, beberapa dokumen kerja, foto, dan data aplikasi. Namun ada satu folder yang tampak mencolok. Folder itu berwarna merah terang. Diberi nama, Rencana Khusus 2025. Alia belum menyadari apapun, tetapi Raffi menatap layar itu dengan dahi berkerut. Wah, ini folder apa ya, Mbak? Kok beda sendiri warnanya? Alia menjawab santai bahwa ia tidak tahu, namun nada suaranya mengandung tanya. Raffi membuka beberapa aplikasi untuk mengecek apakah sistem sudah stabil. Namun saat ia mengklik sebelah folder merah itu, mouse tiba-tiba bergerak tidak sengaja dan folder itu terbuka. Raffi langsung menahan napas. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat ekspresinya berubah drastis. Ia buru-buru menutup folder itu, namun Alia yang melihat reaksinya langsung merasa ada sesuatu yang salah. Mas, kenapa? Ada apa? Tanyanya pelan. Suaranya bergetar tanpa ia sadari. Raffi menatap Alia, ragu, seperti sedang mempertimbangkan apakah ia harus mengatakan sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup seseorang. Mbak, saya sebenarnya nggak berhak buka file pribadi orang. Tapi, ini bukan file biasa. Saya rasa Mbak perlu lihat sendiri. Ia memberikan laptop itu kepada Alia dengan hati-hati seolah sedang menyerahkan sesuatu yang rapuh. Dengan tangan yang dingin dan gemetar, Alia menggerakkan mouse ke folder itu. Ia sempat menahan napas, seolah tubuhnya tahu lebih dulu bahwa ia akan menemukan sesuatu yang tidak seharusnya. Folder terbuka. Di dalamnya ada banyak subfolder. 5 paling atas membuat jantung Alia berhenti sesaat. Chat_Luna_Desember foto_rahasia draft_kontrak_aset catatan rencana bukti pengalihan. Alia menatap layar itu lama, kepalanya seakan tak mampu mencerna. Raffi yang berdiri di sebelahnya berbisik lirih. Mbak, saya minta maaf. Saya nggak tahu ini apa, tapi kayaknya Mbak harus siap. Dengan napas tercekat, Alia mengklik folder chat_Luna_Desember. Deretan screenshot chat memenuhi layar, semua berisi percakapan antara Dimas dan seorang wanita bernama Luna. Alia membaca satu bagian secara tidak sengaja. Sayang, aku udah siap tanda tangan dokumen itu. Tinggal tunggu Alia lengah dulu. Hatinya serasa dihantam palu. Ia mencoba menahan air mata, tapi tangannya bergetar tak terkendali. Raffi menunduk, memberi ruang, namun tetap berdiri dekat, seolah khawatir Alia jatuh pingsan. Alia membuka folder foto_rahasia. Di sana ada foto-foto Dimas dan Luna. Berdua di hotel, makan malam, selfie di mobil, bahkan foto Luna sedang tidur di dada seseorang yang jelas adalah suaminya. Alia menutup mulut dengan tangan gemetar. Astaga, Dimas, apa yang kamu lakukan? Raffi akhirnya berkata dalam suara pelan yang nyaris tak terdengar, Mbak Alia, ini lebih dari sekadar selingkuh. Filenya banyak banget. Dan, ada dokumen-dokumen hukum yang mencurigakan. Alia mengklik folder draft_kontrak_aset. Ia membaca tulisan besar pada PDF itu. Rencana pengalihan kepemilikan rumah Alia Hartanto, konsep. Alia mematung. Suaranya pecah ketika berkata, ini rumah dari orang tuaku. Kenapa dia? Ia tidak sanggup melanjutkan. Dalam folder catatan_rencana, ada file teks dengan kalimat yang membuat Alia seakan kehilangan seluruh kekuatan dalam tubuhnya. Target, rumah Alia. Pastikan tanda tangan benar. Lama-lama dia pasti ikut saja. Kalau perlu, buat dia merasa bersalah atau tidak berguna. Alia membanting punggungnya ke kursi, tubuhnya melemas. Dunia seperti berputar pelan, suara Raffi pun terdengar jauh. Mbak, duduk dulu, minum sebentar, saya ambilkan air. Ketika Raffi kembali dengan segelas air, ia melihat Alia menutup wajah dengan kedua tangannya. Alia berkata dengan suara parau namun berusaha tegar, Mas, saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih karena, Mas udah jujur.
Kalau saya nggak lihat sendiri, saya mungkin nggak akan pernah percaya. Raffi duduk di kursi sebelah, menjaga jarak agar Alia tidak merasa terpojok. Mbak, saya cuma teknisi. Tapi saya punya adik perempuan. Kalau dia ada di posisi Mbak, saya juga nggak mau diam. Alia mengangguk. Air mata jatuh. Namun ia tidak menangis keras. Lebih seperti seseorang yang shock terlalu dalam. Untuk beberapa saat, bengkel itu sunyi. Hanya suara kipas mesin yang berputar pelan. Lalu Alia berkata, hampir seperti bergumam, "Mas, ini berarti bukan cuma perselingkuhan, ya? Dia mau ambil rumah ini. Asetku. Semua milikku." Raffi menatapnya iba. "Saya rasa begitu, Mbak. Dokumen-dokumen itu jelas menunjukkan ada niat ke arah sana." Alia menatap layar laptop itu lama, sebelum akhirnya menutupnya perlahan. Saat ia berdiri, tubuhnya masih gemetar, tetapi mata Alia tidak lagi sama seperti ketika ia datang. Ada sesuatu yang terluka, namun juga sesuatu yang mulai bangkit. Dengan suara pelan namun mantap, Alia berkata, "Terima kasih, Mas Raffi. Mulai sekarang, saya harus siap hadapi semuanya." Dan hari itu, tanpa Alia sadari, hidupnya benar-benar berubah. Alia menghabiskan sepanjang perjalanan pulang dengan pikiran kacau. Tangannya gemetar memegang setir, sementara bayangan-bayangan percakapan Dimas dengan Luna terus menari-nari dalam kepalanya. Kalimat, "Tinggal tunggu Alia lengah dulu," menghantam hatinya berkali-kali seperti palu. Ia mencoba mengatur napas, meski dadanya terus terasa sesak. Seolah udara di dalam mobil tidak cukup untuk membuatnya tetap hidup. Sesampainya di rumah, suasana begitu hening. Seakan rumah itu tahu apa yang baru saja terjadi. Alia meletakkan laptop Dimas di meja ruang tamu, lalu duduk di kursi makan sambil menatapnya tanpa berkedip. Bagaimana mungkin seseorang yang tidur bersamanya setiap malam, memeluknya, tertawa dengannya, ternyata menyimpan rencana sekejam itu? Jam menunjukkan pukul 21.17 ketika pintu depan akhirnya terbuka. Dimas masuk sambil meletakkan tas kerjanya dan berkata lelah bahwa ia baru selesai rapat. Tapi nada suaranya berubah begitu ia melihat tas laptopnya sudah ada di atas meja. "Alia, kamu bawa laptopku?" tanyanya sambil menatap tajam, curiga, dan sedikit panik. Alia mengangguk pelan, mencoba menjaga suaranya agar tidak bergetar. "Iya, aku bawa ke Mas Raffi. Laptopnya sudah nyala lagi sekarang." Dimas menghentikan langkahnya, memicingkan mata. Ia bertanya dengan nada menekan, "Kamu buka apa aja di dalamnya?" Suaranya tajam, hampir seperti interogasi. Alia menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Kenapa? Memangnya ada yang gak boleh aku buka?" Dimas tiba-tiba memijit pangkal hidungnya dan menarik napas panjang, lalu mendekati Alia. "Alia, aku serius. Kamu buka apa aja?" katanya dengan nada lebih keras. Alia bisa melihat gugup yang ditutupi kemarahan di mata suaminya, sesuatu yang dulu tidak pernah muncul. Alia mengalihkan pandangan ke laptop itu, lalu kembali menatap Dimas. "Aku buka semua," katanya pelan namun tegas. "Folder merah itu. Rencana khusus 2025. Aku lihat semuanya." Dimas terdiam. Wajahnya membeku, seolah darahnya berhenti mengalir. Untuk beberapa detik, keduanya hanya saling menatap dalam keheningan yang menusuk. Dan lalu semuanya meledak. "Alia, kamu gak seharusnya buka folder itu," bentak Dimas tiba-tiba. Napasnya memburu, wajahnya merah, suaranya meninggi. "Itu file pribadi. Kamu gak punya hak buat ngintip apa yang aku simpan." Alia berdiri perlahan, tubuhnya masih gemetar. "Aku istrimu, Dim. Seharusnya aku yang paling berhak tahu apa yang kamu lakukan di belakangku." Suaranya pecah, tapi matanya penuh kemarahan dan luka. Dimas tertawa pendek, pahit, hampir sinis. "Kamu salah paham. Itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Luna itu cuma..." Ia berhenti sejenak, mencari alasan. "Dia cuma klien, Alia. Klien yang lagi aku bantu urus dokumen." Alia tersenyum dingin, sesuatu yang bahkan membuat Dimas terkejut. "Klien?" katanya pelan. "Klien apa yang ngirim foto dia tidur di dadamu? Klien apa yang panggil kamu sayang? Klien apa yang minta kamu buru-buru selesaikan
rencana pengalihan rumah istrimu? Dimas memucat. Tangannya mengepal. Alia, kamu nggak ngerti. Itu semua cuma strategi bisnis. Chat itu cuma bagian dari pendekatan. Kamu terlalu naif sampai salah tafsir. Alia menahan air mata yang nyaris jatuh. Suaranya naik setingkat, penuh getir. Jadi aku harus percaya? Percaya bahwa kamu tiduran sama klien demi bisnis? Percaya bahwa kamu bikin draft pemindahan rumahku ke orang lain demi bisnis juga? Dimas mendekat, suaranya menekan, aku lakukan itu semua untuk masa depan kita. Kamu nggak ngerti betapa sulitnya posisiku. Masa depan kita? Alia akhirnya tak bisa menahan diri. Suaranya pecah, menggema di seluruh rumah. Kamu mau ngambil rumahku. Kamu mau ngambil semua asetku. Kamu mau buang aku begitu saja setelah kamu selesai manfaatin aku. Dimas melotot marah, tapi suaranya melemah. Alia, aku cuma terjebak. Aku punya banyak utang. Luna dia cuma bantu aku. Alia mundur selangkah, tubuhnya bergetar karena marah, sedih, dan ngeri. Bantu kamu? Dia itu selingkuhanmu. Dan kamu mau menjual rumah ini. Rumah yang dibangun orang tuaku. Kamu tahu betapa berharganya rumah ini buatku. Dimas membuka mulut, tetapi tidak ada satupun kata yang masuk akal keluar. Wajahnya kacau, antara takut dan marah. Ia mendekat dan mencoba menyentuh bahu Alia, tetapi Alia langsung menepis tangannya. Jangan sentuh aku, katanya tajam. Dimas terlihat terkejut, seolah tamparan tak kasat mata baru saja mendarat di wajahnya. Ia mencoba berbicara lagi, tapi suaranya kini lebih rendah, lebih licik. Alia, jangan bikin ini tambah rumit. Kita bisa bicarakan baik-baik. Kamu nggak punya bukti apa-apa kalau sampai aku dituduh macam-macam. Alia menatapnya tajam, matanya merah namun penuh ketegasan. Semua bukti ada di laptopmu. Semua chat, semua foto, semua dokumen rencana pengalihan aset. Aku sudah lihat semuanya. Dimas menegang. Lalu ia berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan penuh ancaman, kamu akan nyesel udah buka folder itu. Alia membalas dengan suara yang walau pelan, terdengar jauh lebih kuat. Tidak, Dim. Yang harusnya nyesel itu kamu. Karena kamu pikir aku nggak bakal tahu. Keheningan panjang menyelimuti ruangan setelah itu. Dimas berdiri tanpa kata, lalu berjalan ke pintu, mengambil kunci mobil, dan pergi tanpa menoleh. Bunyi mobilnya menjauh menjadi akhir dari malam itu. Alia berdiri lama di tengah ruang tamu, memandangi pintu yang baru saja ditutup Dimas. Di balik seluruh rasa sakit yang menumpuk di dadanya, muncul sesuatu yang selama ini terkubur, keberanian. Luka itu dalam, tapi untuk pertama kalinya, Alia tidak merasa kalah. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dan pengkhianatan malam itu menjadi awal dari pertarungan yang lebih besar. Rumah terasa lebih sunyi dari biasanya pagi itu. Sunyi yang bukan sekadar hening, tetapi seperti ruang kosong yang menelan suara apapun. Alia bangun dengan kepala berat akibat tangis yang ia tahan sepanjang malam. Matanya bengkak, tapi pikirannya justru tajam. Semalam Dimas pergi entah kemana, tidak pulang hingga subuh. Namun Alia tahu ia akan kembali. Dimas bukan tipe lelaki yang menyerah begitu saja ketika rencananya terancam gagal. Alia sedang duduk di ruang tamu, memegang secangkir teh yang bahkan tak ia sentuh, ketika gagang pintu berputar dan Dimas masuk. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan, matanya merah seolah ia sendiri tak bisa tidur. Begitu melihat Alia, ia berhenti di ambang pintu, menatapnya lama. Suasana itu seperti dua orang asing yang kebetulan berada di rumah yang sama. Dimas membuka suara lebih dulu, dengan nada serak dan tampak dibuat-buat menyesal. Alia, kita perlu bicara. Alia tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan wajah yang lelah dan penuh kehati-hatian. Dimas duduk di kursi seberangnya, mencoba tersenyum samar. Aku tahu kamu syok. Tapi kamu salah paham. Apa yang kamu lihat itu tidak sepenuhnya benar. Alia tertawa pelan, getir, hampir tak percaya ia masih bisa mengeluarkan suara. Salah paham? Katanya sambil memandang langsung ke mata Dimas. Kamu mau bilang aku salah lihat foto-foto itu? Chat itu? Dokumen pengalihan rumah itu?
Dimas mengangkat kedua tangannya, gestur yang terlihat seperti seorang pria yang sedang mencoba membungkus kebohongan dengan kedamaian palsu. Alia, dengar dulu. Luna itu, dia memang dekat sama aku, tapi bukan seperti yang kamu pikir. Foto-foto itu, ia berhenti sebentar, lalu melanjutkan dengan nada lebih rendah. Itu jebakan. Dia sengaja kirim ke aku. Dia suka sama aku, tapi aku nggak pernah bales perasaannya. Itu cuma chat sepihak. Alia memiringkan kepala, menatapnya lama. Ia tak percaya bahwa Dimas masih berusaha menyangkal dengan cara serumit itu. Dengan suara hampir berbisik, Alia berkata, kalau itu chat sepihak, kenapa ada fotomu tidur di dadanya? Dimas tidak langsung menjawab. Bibirnya bergetar kecil sebelum ia mendesah keras, seolah frustrasi. Alia, itu editan. Kamu tahu teknologi sekarang kan? Foto bisa dimanipulasi. Kamu terlalu gampang percaya sama apa yang kamu lihat. Kali ini Alia tidak lagi bisa menahan amarah yang membakar dadanya. Ia berkata tajam, jadi sekarang aku ini bodoh menurutmu? Menurutmu aku nggak bisa bedain mana foto asli mana editan? Dimas, aku lihat metadata foto-foto itu. Aku lihat timestampnya. Kamu bahkan foto itu pakai jam tangan yang sama yang kamu pakai kemarin. Suaranya tinggi, tapi tidak histeris. Itu suara seseorang yang sudah cukup lama disakiti. Dimas mengusap wajahnya kasar, seperti seseorang yang terpojok dan mulai kehilangan kendali. Oke, katanya, suaranya naik dengan nada tersinggung. Aku ngaku salah. Aku memang ketemu Luna, tapi itu cuma hilaf. Setelah jeda, ia menambahkan dengan lebih lembut, aku lagi tertekan. Aku butuh teman bicara. Kamu akhir-akhir ini sibuk sama jahitanmu, dan aku merasa kesepian. Alia memejamkan mata. Kalimat itu terasa seperti tusukan kedua. Jadi sekarang aku yang salah? Karena aku sibuk kerja? Alia menarik napas berat, lalu melanjutkan, Dim, aku kerja buat bantu kita. Buat bantu lindungi rumah ini. Kamu pikir semua ini gratis? Kamu pernah peduli seberapa capeknya aku? Dimas mendekat, mencoba menyentuh lutut Alia, tetapi Alia langsung menarik kaki menjauh. Dimas mengerutkan kening dan berkata lebih tajam, Alia, jangan begini. Kamu memperbesar masalah. Alia menatapnya dingin. Masalahnya memang besar, Dimas. Kamu selingkuh. Kamu mau nyuri asetku. Itu bukan masalah kecil. Dimas tampak mulai kehilangan kesabaran. Dalam suara rendah namun tegas, ia berkata, Alia, aku butuh uang. Aku punya utang besar. Kalau aku nggak lakukan sesuatu, kita bisa kehilangan semuanya. Alia menggeleng, air mata akhirnya mengalir. Kehilangan semuanya? Dimas, yang kamu lakukan itu justru cara tercepat kehilangan semuanya, termasuk aku. Dimas tampak tersentak, tetapi hanya sesaat. Setelah itu ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Lebih gelap. Alia, kamu nggak ngerti tekanan yang aku hadapi. Luna bantu aku. Dia punya koneksi. Aku cuma ikut arus. Kamu harusnya dukung aku, bukan malah jadi penghalang. Alia tersentak mendengar kata penghalang. Jadi aku ini penghalang? Suaranya parau, tapi tidak lagi penuh kesedihan. Justru ketegasan tumbuh di sana. Rumah ini, aset ini, hidupku, semua kamu anggap penghalang rencanamu, ya? Dimas menegakkan punggungnya, seakan berusaha mengambil kontrol situasi. Aku cuma bilang, kamu terlalu cepat ambil kesimpulan. Kita bisa selesaikan ini kalau kamu mau kerja sama. Alia menatapnya sangat lama, lebih lama dari yang pernah ia lakukan selama bertahun-tahun menikah dengan pria itu. Kerja sama untuk apa? Untuk memindahkan asetku ke tanganmu? Untuk bantu kamu dan perempuan itu memulai hidup baru di rumahku. Dimas terdiam. Matanya gelisah. Tanda seseorang yang merasa topengnya mulai retak. Alia lalu berdiri, tubuhnya bergetar bukan karena takut, tetapi karena keberanian yang akhirnya muncul ke permukaan. Dimas, katanya pelan tapi dengan kekuatan yang menggetarkan ruangan, kamu sudah jauh lebih siap menghancurkan hidupku daripada menyelamatkannya. Dan sekarang kamu minta aku percaya? Tidak. Kamu sudah melewati batas.
Untuk beberapa detik, hanya napas mereka berdua yang terdengar. Dimas kemudian berdiri juga, suaranya menegang. Kalau kamu terus begini, kamu akan buat semuanya semakin buruk, Alia. Alia menatapnya dengan mata merah namun tegak. Tidak, Dimas. Ini pertama kalinya aku memilih apa yang benar. Kamu yang membuat semuanya buruk sejak lama. Kata-kata itu menggantung di udara, memotong ikatan yang dulu pernah kuat. Dan pada saat itu, Alia tahu, pertarungan ini baru saja dimulai. Hujan turun sejak sore, membasahi kaca ruang tamu seolah ikut menangisi apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Alia duduk sendirian di sofa, memeluk dirinya sendiri. Setelah pertengkaran hebat dengan Dimas, rumah terasa sangat sunyi, tapi justru kesunyian itulah yang membuat hatinya bergetar hebat. Di depannya, laptop Dimas yang telah mengungkap segalanya tergeletak seperti saksi bisu dari kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan. Sejak Dimas keluar rumah dengan pintu dibanting keras, belum ada pesan ataupun telepon masuk. Anehnya, Alia tidak menunggu lagi. Ia hanya duduk, menatap kosong ke arah jendela, sambil berkata lirih pada dirinya sendiri, sampai sejauh ini dia sanggup mengkhianati aku, apa masih ada yang bisa aku selamatkan? Ibunya menelepon malam itu, tepat ketika Alia sedang menahan air mata demi mendengar suara yang menenangkan. Begitu mendengar suara sang ibu menanyakan keadaan, Alia tidak bisa menahan diri lagi. Bu, Dimas selingkuh, katanya, suaranya pecah, tubuhnya berguncang hebat. Ibunya terdiam lama, lalu menjawab dengan berat, Alia, pulanglah. Ibu nggak akan biarkan kamu menghadapi ini sendirian. Alia mematikan telepon sambil menutup mulutnya erat-erat untuk menahan isak. Rumah ini, rumah yang ia cicil sendiri dari jerih payahnya, tiba-tiba terasa begitu asing. Ia berjalan pelan ke kamar, memandangi ranjang yang masih rapi di sisi Dimas. Gambar-gambar dari laptop tadi kembali berputar di kepalanya. Dimas tertawa dengan wanita itu, pesan-pesan kotor, dan dokumen rencana jahat mereka untuk mengambil haknya. Rasanya seperti ditusuk berulang-ulang. Ketika jam sudah mendekati tengah malam, suara pintu depan berderit perlahan. Alia merasakan tubuhnya menegang. Dimas masuk, basah kuyup oleh hujan, wajahnya tidak lagi marah, melainkan panik dan kacau seperti seseorang yang baru kehilangan kendali atas hidupnya. Alia, kita bisa bicara, katanya dengan suara serak. Alia tidak menatapnya. Apalagi yang mau dibicarakan, katanya lirih, lebih sebagai gumaman daripada pertanyaan. Dimas berjalan mendekat, mencoba menyentuh bahunya, tetapi Alia mundur. Jangan sentuh aku. Dimas menghela napas panjang, lalu duduk di meja makan, wajahnya tenggelam dalam kedua telapak tangannya. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Semua ini, salah, aku tahu. Tapi ia terdiam, mencari alasan yang bahkan ia sendiri tampaknya tidak percaya. Aku hanya lagi terpuruk. Pekerjaan kacau. Aku stres. Dan dia muncul saat aku lagi rapuh. Alia menoleh cepat, menatapnya dengan mata merah menyala. Selingkuh itu pilihan, Dimas. Mengkhianati aku itu pilihan. Merencanakan ngerebut rumahku juga pilihan. Kamu gak lagi rapuh waktu kamu buat rencana jahat itu. Kamu sadar. Kamu sengaja. Suaranya pecah, tetapi tegas. Dimas terdiam lama sekali. Ia membuka mulutnya beberapa kali tapi tidak satupun kata keluar. Sampai akhirnya ia berkata pelan, aku cuma takut. Takut kamu lebih berhasil dari aku. Takut kehilangan kendali, kehilangan kamu. Alia tertawa kecil, tawa getir yang tidak ada bahagianya. Jadi caramu mempertahankan aku adalah menghancurkan aku terlebih dulu. Dimas menunduk, tidak punya pembelaan. Untuk pertama kalinya sejak hari itu dimulai, Alia menyadari sesuatu. Ia bisa saja memaafkan kesalahan, tapi tidak bisa hidup bersama seseorang yang merasa perlu menjatuhkannya demi terlihat lebih tinggi. Hatinya mungkin hancur, tapi ia masih punya harga diri, ia masih punya masa depan yang harus ia lindungi. Dimas, katanya dengan suara lelah namun mantap, aku sudah putuskan. Kita harus pisah dulu. Aku mau kamu keluar dari rumah ini. Malam ini. Dimas langsung mendongak, kaget setengah mati. Alia, jangan. Kita masih bisa. Kamu keluar, potong Alia,
Kali ini lebih tegas dari sebelumnya. Sampai aku memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya, kamu nggak tinggal di sini lagi. Dimas berdiri, napasnya tersengal seperti orang yang baru saja kehilangan tanah pijak. Alia, please, jangan gitu. Aku sayang kamu. Kalau kamu sayang, kamu nggak akan melakukan semuanya. Alia membalas datar. Pergi, Dimas. Untuk beberapa detik, hujan di luar seperti berhenti. Yang terdengar hanya suara napas dua orang yang pernah saling mencintai tetapi kini berdiri sebagai dua orang asing. Dimas akhirnya mengambil jaketnya, menatap Alia untuk terakhir kalinya, dan keluar tanpa kata lain. Pintu tertutup pelan, tetapi terasa lebih menghantam hati Alia daripada pintu yang dibanting sekalipun. Alia berdiri mematung. Setelah semuanya terjadi, keputusan itu seharusnya melegakan, tetapi yang ia rasakan justru perih yang tak terlukiskan. Ia jatuh terduduk di lantai, membiarkan air matanya mengalir tanpa perlawanan. Di tengah rumah yang kini sunyi, Alia tahu satu hal pasti, hidupnya akan berubah selamanya. Dan keputusan berat malam itu hanyalah awal dari perjalanan terbesarnya, memilih dirinya sendiri. Pagi setelah Dimas pergi terasa berbeda. Udara lebih sunyi, namun tidak lagi sesak. Alia bangun dengan mata yang masih bengkak, tetapi ada sesuatu yang menguatkan di dadanya. Meski kecil, meski rapuh. Ia berdiri lama di depan jendela, mengamati cahaya matahari yang masuk perlahan, seolah dunia memberinya kesempatan baru. Telepon berdering ketika Alia sedang membuat teh. Nomor tak dikenal. Ia hampir tidak mengangkatnya, tetapi sesuatu membuat jarinya menekan tombol hijau. Assalamualaikum, ini Bu Alia? Suara laki-laki di seberang terdengar ragu-ragu. Waalaikumsalam. Iya, betul, jawab Alia. Aku Raka, sahabat kantornya Dimas. Katanya hati-hati. Aku, sebenarnya sudah lama mau ngomong, tapi aku takut ikut campur urusan rumah tangga kalian. Tapi sekarang, aku rasa kamu perlu tahu. Alia duduk perlahan di kursi. Ada apa, Mas Raka? Raka menarik napas panjang sebelum berkata, semua orang kantor tahu Dimas selingkuh. Kami cuma, nggak tahu gimana caranya bilang ke kamu. Dan soal rencana, soal harta dan rumah, itu bukan cuma bercanda. Dia benar-benar ngomong ke beberapa orang tentang itu. Bahkan minta saran gimana caranya supaya kamu mau tanda tangan pembagian aset tanpa curiga. Alia menutup mulutnya, berusaha menahan suara yang keluar. Berarti, semuanya itu benar. Gumamnya, hampir tak terdengar. Bu Alia, aku minta maaf. Aku merasa bersalah karena diam. Tapi setidaknya, sekarang ibu nggak dipermainkan lagi, kata Raka lirih. Alia berterima kasih sebelum menutup telepon. Hatinya masih bergetar, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena kepastian. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, tidak ada lagi celah untuk memberi Dimas kesempatan kedua. Semuanya sudah jelas, sejelas cahaya pagi yang kini masuk melalui tirai. Siang harinya, Alia mulai membereskan dokumen dan barang-barangnya. Bukan untuk kabur, bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk menyiapkan langkah hukum. Ia mengumpulkan bukti dari laptop, menuliskan kronologi, dan menyalin percakapan yang disimpan Raffi. Tangannya bergetar, namun hatinya mantap. Setiap berkas yang ia kumpulkan seperti menegaskan kembali bahwa dirinya pantas memperjuangkan hidup yang lebih baik. Ketika sedang membereskan ruang kerja, pintu depan mengetuk. Alia membuka pintu dengan jantung berdebar, khawatir Dimas kembali. Tapi ternyata Raffi yang berdiri di sana dengan wajah cemas. Mbak, aku cuma mau pastiin Mbak nggak apa-apa, katanya. Semalam kelihatannya berat banget. Alia tersenyum tipis. Aku baik, Raffi. Atau setidaknya, menuju baik. Raffi mengangguk. Ia memberi Alia sebuah flash disk. Ini backup folder yang sempat aku copy ke hard disk sebelum laptopnya aku tutup lagi. Siapa tahu dibutuhkan. Aku udah hapus semua sisanya, yang penting Mbak aman. Alia memegang flash disk itu seperti memegang bukti terakhir yang ia perlukan. Terima kasih, Raffi. Tanpa kamu, mungkin aku masih dibohongi. Raffi tersenyum canggung. Aku cuma ngelakuin yang benar, Mbak. Malam harinya, saat hujan kembali turun, Alia duduk di meja makan, menatap berkas-berkas yang kini tersusun rapi.
Ada formulir gugatan cerai, ada daftar aset, ada catatan kronologi. Tidak ada lagi air mata, yang ada hanya ketenangan yang pahit namun tegas. Ia meraih pulpen dan menandatangani bagian yang harus ia tanda tangani. Begitu tinta mengering, Alia menutup mapnya dan memejamkan mata. Untuk pertama kalinya sejak hidupnya berantakan beberapa hari lalu, ia merasakan napasnya kembali utuh. Ketukan pelan di pintu membuat Alia membuka mata. Dimas. Dengan wajah kacau, mata sembab, dan tubuh yang tampak seperti tidak tidur semalam. Alia, aku mohon, jangan lanjutkan ini, katanya lirih. Aku bisa berubah. Tolong beri aku kesempatan terakhir. Alia memperhatikannya lama, sangat lama. Dulu, wajah itu adalah rumah. Kini, hanya kenangan yang hancur. Dimas, katanya pelan tetapi kuat, kita sudah selesai. Dimas hampir jatuh berlutut. Alia, aku janji aku putus sama dia. Aku janji nggak akan sentuh harta kamu. Aku janji aku berubah. Alia menggeleng pelan. Aku bukan kehilangan kamu, Dim. Kamu yang kehilangan aku. Kamu sudah merusak sesuatu yang gak bisa kamu bangun kembali. Dan kamu tahu itu. Dimas menunduk, akhirnya menyerah pada kenyataan. Maaf, Li. Aku juga minta maaf, jawab Alia, karena selama ini aku terlalu percaya. Dimas pergi tanpa kata lain, meninggalkan hujan sebagai saksi terakhir. Alia menutup pintu, memutar kunci, dan menyandarkan kepalanya di daun pintu. Bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya selesai. Beberapa bulan kemudian, hidup Alia berubah. Ia kembali fokus pada usaha menjahitnya, kliennya bertambah, ia bahkan membuka kios kecil yang selama ini ia tunda. Rumah terasa lebih lega tanpa ketakutan yang berdiam di sudut-sudutnya. Ia sering tertawa lagi, tidur tanpa gelisah, dan bangun tanpa menunggu pengkhianatan berikutnya. Suatu sore, ketika menata kain-kain baru di tokonya, Alia berkata pada dirinya sendiri, terkadang Tuhan merusakkan sesuatu supaya kita tahu apa yang sebenarnya harus diperbaiki, bukan laptop, tapi hidup kita sendiri. Ia tersenyum. Kebebasan tidak selalu datang dalam bentuk yang indah. Kadang ia datang melalui luka yang paling menyakitkan. Tapi bagi Alia, itu sudah cukup. Karena dari kebenaran terakhir itulah ia akhirnya pulih. Dan dari kebebasan itulah, ia memulai kembali hidup yang benar-benar miliknya.